Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di sore hari ini kembali bibit unggul Blitar 5758 maju mapan. Itu menjadi harapan semua insan. Setiap usaha, setiap menjalani hidup pasti punya satu harapan, yaitu terus maju dan hasil akhirnya mapan ya. Sore hari ini kembali bibit unggul Blitar ingin membagikan tentunya berkaitan dengan peralpokatan. Tadi beberapa waktu banyak yang WA yang fokusnya adalah, Pak, tanaman alpokat saya itu tiba-tiba mati ya ketika atau saat tanaman lagi berbunga, lagi berbuah. Mungkin pertanyaan WA ini juga dialami sahabat-sahabat yang lain dimanapun berada ya. Apakah saya juga pernah mengalaminya? Tentu. Maka karena pernah mengalami dan tadi juga banyak yang WA, ada yang WA salah satu petani yang kita suplai bibitnya ya, juga mengirimkan fotonya. Nah, ini fotonya. Jadi kondisinya alpokatnya itu lagi berbunga lebat kemarin, sudah sangat seneng ya. Tiba-tiba beberapa minggu kemudian kondisinya sekarat ya. ya sekali lagi manusia itu bisanya hanya berusaha, berencana, tapi sekali lagi hasil akhir tetap yang maha kuasa ya. Tapi sekali lagi kewajiban kita sebagai manusia tentu berusaha. Nah, sesuai dengan pengalaman yang saya punya, tentu sore hari ini saya ingin membagikan ya kepada sahabat-sahabat mungkin yang lain yang juga mungkin hari ini mengalami hal yang sama. Jadi sahabat, pengalaman saya, tanaman bisa mati saat berbuah itu karena beberapa faktor ya, termasuk di dalamnya itu kekurangan nutrisi, serangan hama dan penyakit, serta kondisi lingkungan yang tidak mendukung ya. Kondisi lingkungan yang seperti apa? Terutama kalau saya itu ya kondisi lingkungan yang mungkin secara kebersihannya juga kurang terjaga, sirkulasi udara, drainase, itu salah satu menjadi penyebab kenapa ketika tanaman lagi berbunga berbuah itu tiba-tiba mati ya. Nah, tapi yang baku, yang utama adalah ketika tanaman lagi berbunga berbuah itu ya, seperti di depan saya ini jenisnya SAP 034. Di sini juga ada TH21 ini ya, lagi mentil ini. Ini berbuah yang ketiga kalinya. Usia tanamnya saya sampaikan adalah 2 tahunan ini ya. Ini berbuah yang kedua kalinya. 2 tahun kok buah ya 2 kali, Pak? Ya, karena tanamnya dulu ya 1 meter lebih, 1,5 meter ya. Dengan perawatan yang intensif, alpokat itu cepat sahabat. Sudahlah, kalau masih sanksi itu biasanya belum nanam, atau sudah nanam tapi perawatannya ya asal-asalan saja. Nah, itu hasilnya pasti nggak bisa cepat, nggak bisa maksimal ya. Maka dari itu penting sekali untuk kita itu budidaya apapun, usaha apapun, kita harus punya minimal sedikit ilmunya ya. Itu penting untuk menjaga apa? Ketika ada masalah itu kita tidak terkaget-kaget ya. Jadi yang terutama itu ya, ketika tanaman itu lagi berbuah seperti ini, kekurangan akan pupuk-pupuk yang berbasis fosfat, yang berbasis kalium ya, karena 2 unsur itu sangat penting, sangat dibutuhkan ketika tanaman lagi berbunga dan berbuah seperti ini ya. Nah, berikut mungkin beberapa pengalaman yang bisa saya sampaikan sore hari ini. Berikut pengalaman saya, diantaranya kekurangan nutrisi ya, terutama yaitu tadi ya, kekurangan nitrogen, magnesium dan jenis-jenis yang lainnya ya. Karena sekali lagi fase generatif itu butuh unsur-unsur itu. Pupuk, kalau sahabat tidak berdekatan dengan kandang sapi, kandang kambing, pupuk-pupuk di pasaran atau di toko pertanian sudah sangat komplit hari ini ya. Sudah sangat komplit, sudah sangat mendukung tanaman sahabat itu ketika fase apapun, fase vegetatif maupun generatif seperti di depan saya ini ya. Nah,
Yang itu yang pertama ya, yang pertama itu bisa terjadi karena kekurangan nutrisi ya. Yang kedua barangkali ada hama dan penyakit dan itu kita abai, kita kurang melakukan mungkin pengamatan atau tindakan ya. Nah, karena alpukat itu di beberapa orang ya itu menganggap alpukat itu begitu-begitu saja. Waktunya buah ya buah. Waktunya mati mungkin mati ya. Ada juga orang itu yang berprinsip seperti itu ya. Nah, itu bisa juga karena hama, bisa juga karena penyakit ya. Bisa juga karena kondisi lingkungan. Nah, kondisi lingkungan seperti apa yang menyebabkan tanaman itu kok tiba-tiba mati saat berbunga, berbuah ya. Kelebihan air bisa, itu termasuk dalam kondisi lingkungan ya. Ini di tempat pembibitan ya, ini toren saya untuk menyuplai tanaman buah maupun pembibitannya ya di sana itu. Ya, kondisi lingkungan bisa kelebihan, bisa kekurangan air ya. Jadi sekali lagi, ketika tanaman itu berbunga berbuah, sahabat, itu layaknya manusia sedang hamil ya. Jadi benar-benar membutuhkan nutrisi yang ekstra. Jadi perhatikan itu ya, nggak boleh kelebihan air, nggak boleh kekurangan air ya, itu penting sekali. Jadi yang keempat ya, yang ketiga tadi kondisi lingkungan ya, bisa karena kekurangan air, bisa karena kelebihan air. Yang keempat kerusakan fisik ya, kerusakan fisik itu bisa luka pada batang-batangnya ini ya, ada luka-luka sehingga jamur atau patogen itu masuk ke dalam batang sehingga itu jadi salah satu penyebab mati ya. Nah, bisa juga di akar sana. Nah, di akar sana itu berarti kondisi sekitarnya terlalu lembab bisa. Jadi jamur berkembang biak terlalu signifikan di bawah sehingga tanaman itu ya mau bagaimana ya tetap nggak bertahan ya. Untuk sahabat ya, itu tadi beberapa penyebabnya lah. Pencegahannya gimana Pak? Pencegahannya yang kita lakukan di kebun kita itu pastikan nutrisinya cukup ya. Dan tanaman itu sahabat perlu kita amati ya, perlu kita rawat bener. Perawatan itu dengan kita mengamati ya secara langsung. Seperti saya di depan ini melihat kondisinya seperti apa, ini ada hama-hamanya apa tidak. Kalau ada hamanya ya dikendalikan ya. Baik itu fungisida, pestisida juga harus dimasukkan. Nah, kondisi lingkungan yang ideal itu yang seperti apa? Sekali lagi ya, menjaga tanaman itu drainasenya bagus, jangan sampai ada sisa-sisa air itu menggenang di sekitaran pohon ya. Ini kalau sahabat memperhatikan ini kondisinya ini parit ya. Di bawah saya ini, maaf, kaki saya ini kondisinya lebih rendah daripada di bawahnya tanaman ini ya. Nah, ini menjaga ya agar tidak kelembapannya bisa kita jaga ya. Nah, perlindungan fisik bisa juga dilakukan ya. Misalkan batang-batangnya kok cedera atau terluka ya, kita olesi dengan fungisida dan lain sebagainya ya. Nah, perawatan rutin itu, nah makanya sekali lagi perawatan itu penting ya. Ini kalau tanaman sedang berbunga seperti ini, sahabat bisa menyaksikan ya, ini terbuka sekali ya. Jadi ini keliling ini nggak ada yang mengganggu ya penyinaran mataharinya, jadi terbuka sekali loh ya. Ini penting karena ketika kondisi tanaman itu terlalu lembab lah, itu bisa menimbulkan masalah tentunya ya. Jadi itu tadi ya. Jadi kalau tanaman lagi berbunga berbuah itu pastikan cukup nutrisinya, cukup airnya, jangan sampai kekurangan atau kelebihan, itu penting ya. Agar sekali lagi ketika tanaman itu sedang berbunga berbuah, kita bisa terhindar ya, terhindar dari yang namanya mati atau terhindar dari kematian saat berbunga dan berbuah. Kalau itu sudah kita lakukan dan ternyata masih, mohon maaf, mati ya, sekali lagi kewajiban kita sudah kita lakukan, sudah kita laksanakan. Keputusan terakhirnya tetap Yang Maha Kuasa ya. Yang penting sekali lagi kita tetap semangat dalam mengolah, merawat tanaman yang suatu saat nanti kita harapkan juga bisa membuat kita bahagia ya. Jadi kalau kita berharap tanaman itu membuat kita bahagia, tentu sekali lagi kita juga imbal baliknya membuat tanaman itu sendiri menjadi bahagia. Oke?
Mungkin itu ya sahabat, apa yang bisa saya bagi pada sore hari ini. Semoga menginspirasi, semoga bermanfaat, dan semoga sahabat-sahabat semua selalu diberi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangat untuk berbuat baik dan menebarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.